panik, riweh, bingung, kesel, gregetan. Apalagi ya yang bisa menggambarkan vlog ini? Selamat menonton drama Paspor Hilang. Jadi besoknya itu kan kita mau ke Kanada. Nah sebelum ke Kanada itu, sebagai suami yang baik gue ngecek dulu tuh kelengkapan semuanya. Kita packing dulu buat ke Kanada. Sampai akhirnya kita ngecek hal yang paling krusial, paspor. Bingung gue ini mesti ngapain. Terakhir kita keluarin paspor itu pasti about kini. About kini, iya. Terus yang kemarin yang pas kita mau check-in kondo kan, di mobil. Harusnya kalau misalnya itu hilang, itu kan harusnya nyatu ya. Barengan. Nah, paspor Tipang by Meka. Nah ini paspor Tipang by Meka tuh ada. Boleh. Di TV aja ya. Baim nggak lihat ya paspor yang warna hijau, Im. Buku kecil warna hijau gitu, Baim lihat nggak warna green? Tidak. Baim tapi nggak ada mainin ya. Dede juga nggak ada mainin. Ada Dede. Apa? Dede ada. Ada mainin apa? Ada mainan green. Mainan buku green. Di mana? Di kolong kasur situ. Di kolong kasur situ. Nah, jadi itu kita besok itu mau ke Kanada. Nah, hari ini beberes, terus paspornya Ocha sama Salsa nggak ada. Nah, kita udah ngiter-ngiter, udah bongkar-bongkar, udah sampai ke beberapa restoran yang kita kunjungin dan belum ketemu juga. Jadi ya masih lumayan penasaran kira-kira di mana kah paspor tersebut. Hopefully ketemu. Kita harusnya hari ini hari terakhir di LA, besok berangkat ke Kanada. Cuman lagi pusing nih, paspor Salsa dan paspornya Ocha hilang. Kita udah bongkar semuanya, ini makanya berantakan. Ya, oke. Bentar ya sayang ya, bentar ya. Oke. Pelan-pelan ngomong. Tuh, pegang sendiri. Kita udah bongkar semuanya. Ini udah kita benar-benar bongkar semuanya, nggak ketemu. Bingung nih. Dari awal kita landing, terus kita ke imigrasi, terus semua paspor kita kumpulin ke Kak Arif. Semua ada di satu tas yang dipakai sama Kak Arif. Aku tuh inget banget, aku bener-bener terekam di otak Kak Arif tuh kayak gini. Sini paspornya kasih ke kakak, kayak gitu kan. Terus kita kasih tuh semua paspornya ke Kak Arif. Bahkan Tiara Pangestika bilang dia nggak percaya kita megang paspor sendiri-sendiri. Berarti itu udah 100% ada di Kak Arif. Nah, kemarin tuh kita sempat lumayan lama di area ini. Kita turun-turun mobil, check-in. Tapi sih kemungkinan besar sih yang nggak ada ya. Nah, sekarang kita mau jalan kaki ke police station. 10-14 menit lah jalan kaki. Aku tuh ingat pas kita keluar dari imigrasi, pas baru nyampe Amerika, itu tuh paspor tuh aku balikin masing-masing. Kita pegang masing-masing aja nih. Iya, pas imigrasi kan dibagi satu-satu, kan sendiri-sendiri ya. Berarti pegang sendiri. Selesai itu gue ngomong, gue inget banget gue ngomong gini, paspor satuin semua ayo. Gue nggak percaya nih kalau megang sendiri-sendiri. Enggak, itu aku ingat. Kita kan yang pas baru keluar imigrasi, terus kamu bilang paspor kita satuin semua biar satu tempat aja. Kita ambil semuanya, masukin ke tas aku, ya kan? Nah, terus kan ternyata stroller kita kan ketinggalan. Jadi stroller kita ketinggalan satu. Kita udah ngiter-ngiter, terus baru inget, lah itu ketinggalan. Balik lagi. Kita nyewa mobil dulu tuh. Setelah dapat mobil, kita balik lagi ke bandara buat ngambil stroller yang ketinggalan. Yang turun Ocha sama Tipang. Pas kamu turun, aku kasih tas aku ke kamu dengan semua paspor yang ada di dalamnya. Ya emang, ya tapi kan? Pas aku ngambil sepeda, paspornya bahkan nggak keluar karena nggak diminta. Berarti logikanya adalah kamu yang terakhir kali memegang itu paspor karena itu semuanya kan ada di tas itu. Jelas-jelas tasnya dibalikin lagi, masa? Iya, kamu balikin ke aku, mana aku tahu kalau ke paspornya udah kamu ambil pas lagi berdua mau Ocha. Itu tas lu dari gua ambil, sampai gua balik lagi, keluarnya kagak. Tuh dibuka aja enggak, orang diminta juga enggak paspornya buat orang ininya. Iya kan itu kamu bilang, aku belum tentu percaya. Siapa tahu kamu mau Ocha bohong. Dari gue. Mana gue tahu. Enggak. Ini udah pasti Ocha sama Salsa teledor sih. Ini kalau nggak ada berarti kita akan ditinggal di LA berdua. Iya, jadi mereka berdua akan di LA. Mereka berdua akan explore RA. Nah, kita yang lanjut ke Kanada. Nah, permasalahannya bersama bocil-bocil. Apakah kita sanggup? Bisa. Pasti bisa. Bisa gitu.
Bisa gila. Terus habis itu karena udah nihil, nggak ada di mobil, akhirnya kita kayak udah pasrah, udah berserah diri, akhirnya kita mau report ke kantor polisi. Ya lumayan lah ya, 15 menitan gitu jalan kaki. Ke police station yang ada di Venice Beach. Venice Beach, itu di tempat kita nginep. Terus kita jalan kaki bertiga. Aku, dia, sama Kak Daniel. Tapi ini emang dari awal police stationnya tuh kayak sas gitu karena nggak ada apa-apa. Nggak ada. Pertama kayak jendela itu ditutup semua. Ini polisinya udah parkir 2 mobil, cuman dibuka pintunya nggak bisa. Terus di sini juga dari tadi udah diketok-ketok, terus kayak udah permisi gitu kan, kagak ada sautan. Gimana nih? Kayaknya ya udah kita police station yang gede aja kali ya. Halo? Nyari mobil. Excuse me. Iya, nyari mobil. Sorry. Ya, sepertinya tidak ada harapan untuk melakukan report di sini. Iya, tadi bahkan mobilnya dari 1 loh, sekarang udah 2. Jadi polisinya seharusnya lebih banyak, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke lah kalau begitu, kita balik. Kamu harus disuruh nyari di mobil sekali lagi. Nah, jadi kita bagi split tugas. Gue sama Arif di rumah membongkar lagi semuanya. Asli. Itu kan kita besoknya berangkat ke Kanada ya. Itu koper semuanya udah rapi. Kita tuh ada 7 koper. Jadi rencananya 4 koper kita tinggalin di Los Angeles. Kita titip di Timot temannya Salsa. 3 koper lagi kita bawa ke Kanada. Gara-gara kita bagi tugas, Ocha Salsa ke kantor polisi. 7 koper ini kita bongkar lagi satu-satu. Bongkarnya itu literally kita keluarin semuanya. Sampai kopernya itu kosong, terus kita packing lagi ulang sampai 7-7-nya. Kita sampai tong sampah kita udek-udek sampai nggak bisa bang. Gara-gara di tong sampah itu ada sampah bekas tiket pesawat. Terus kan biasanya kan tiket pesawat kan nempel sama paspor. Terus gue bilang sama Tipang, bang itu ada tiket pesawat di tong sampah. Apa jangan-jangan di tong sampah ya? Tapi kan tong sampah kan udah basah, yang udah ada makanan, sisa makanan segala macam kan. Gue nggak mau ngambil lah. Kamu nggak yang ngambil katanya? Nggak mau aku. Ya nggak mau, aku juga nggak mau. Kenapa nyuruh aku? Akhirnya kita berdua ambil. Terus pas kita buka Instagram, tau nggak? Salsa sama Ocha lagi story, lagi di Venice Beach. Bisa-bisanya makan rujak khas LA. Makan mangga Meksiko. Ini jadi kayak dia ada asam-asam pedes ya gitu. Iya, ada tahin sama chamoy. Oh, namanya tahin sama chamoy. Sudah. Let's go. Akhirnya kita mikirin plan B kalau misalnya paspor mereka nggak ketemu. Nah, plan B-nya adalah kita tetap berangkat ke Kanada. Gue, Tipang, Daniel, Mbak Imeka, kita berlima berangkat ke Kanada. Dan Ocha Salsa stay di LA sambil ngurus ke polisi dan KBRI buat ngurus pasportnya yang baru gitu. Itu plan yang kita harapkan sebetulnya. Terus plan selanjutnya itu, plan kedua itu mereka semua nggak jadi ke Kanada, jadi kita semua stay di LA selama 1 minggu. Kan di Kanada itu kan tiket pesawat sama hotel itu udah di booking dan sudah dibayar. Sama attractionnya semuanya lah. Jadi kalau misalnya kita semua jadi cancel berangkat ke Kanada, yang pertama kita rugi semua yang udah kita bayar di Kanada nih, tiket itu pesawat, masih ya udahlah hotel gitu segala macam. Nah masalahnya adalah kita kan nggak ngeluarin budget lagi nih buat di LA. Kalau misalnya kita semua bertujuh stay di LA, berarti kan biayanya jadi double. Makanya akhirnya kita pikir ya udahlah, Ocha Salsa aja yang stay di LA, kita semua tetap berangkat kayak ke kita Kanada. taruh di hotel deket KBRI gitu ya. Terus sambil nunggu. Coba mereka kalau bisa aku suruh jadi homeless dulu seminggu biar hemat hotel. Buang-buang budget tau nggak Ocha Salsa. Nah ini lebih gede gitu nih gedungnya nih. Semoga kita bisa melakukan pelaporan kalau paspornya hilang. Ah ini dia. Jadi nanti setelah pelaporan itu, dari suratnya itu yang kita nanti bawa ke KJRI kalau nggak salah. Oke, hopefully ya. Let's go. Akhirnya dari yang police station kedua juga kita nggak dapat apa-apa, nggak ada report paspor hilang. Terus kita juga tadinya kita mau ke KJRI, iya kayak Embassy Indonesia gitu di sana buat ngurus paspor hilang. Tapi ternyata apa ya? Kenapa kita nggak jadi ya? Pokoknya kita nggak jadi. Long story short kita nggak jadi. Kenapa ya? Karena kita nggak bisa datang di hari H itu. Jadi kita harus harus ada schedule gitu. Nah nanti kalau udah disubmit, kasih tahu ke aku, nanti habis itu aku kasih tahu ke konsulat kalian rencananya datangnya maunya kapan. Oke.
Ya terus nanti tapi sebelum kalian ke konsulat kalian harus ke kantor pos dulu beli yang namanya money order atau cashier check itu sebesar $7 karena pas selesai begitu jadi nggak bisa bayar pakai cash, nggak bisa bayar pakai kartu kredit. Terus akhirnya setelah hubungan sama Mbak Endah itu karena susah kan tuh telepon-teleponan, akhirnya kita ketemuan lah, kita makan malam bareng-bareng tuh sama Mbak Endah juga, sekalian makan malam. Sampailah kita pada kesimpulan emang udah nih paspor udah gak ketemu, udah lah kita pasrah aja. Kita akhirnya ketemuin Mbak Endah, mau nitipin anak-anak ini sekalian kayak, "Nah Mbak titip ya nih di LA, kita mau pergi 7 hari ntar kita ambil lagi nih." Jual aja ke Meksiko. Hari ke-8 gitu. Terus buat OTW ke sana, kita tuh pisah mobil. Aku berdua sama temen aku, sedangkan Ocha, Kakak, Kak Arif, Kak Daniel sama Mbak Imeka tuh satu mobil lain gitu kan. Oke, kita sekarang mau cari makan dulu, udah stres banget bongkar kondo kita seharian. Nah, ini simulasi. Where we're gonna go? Jadi Nil, kemungkinan kita bakal ke Kanada tanpa Ocha Salsa. Oke. Bakal kita doang nih. Ya. Lo simulasi jadi babysitter ya? Sampai tanggal 18, oke? Udah mau, Dede udah mau, mantap. Mantap. Where we gonna go? To Thailand. Sawadikap, Kapun Kap. Ade udah mau pakai kacamata, keren banget ya. Oke, let's go. Ya. Oh itu. Oke, kita sampai di restoran Thailand. Ini namanya apa? Kita bareng sama Mbak Endah. Halo Mbak Endah. Dia adalah orang yang sudah lama sekali di sini. Pertama kali ketemu tahun lalu pas acara Erigo. Kayaknya kalau semua orang Indonesia yang ke LA pasti ngomongin Mbak Endah. Ternyata Mbak Endah juga familiar sama muka anak ini. Kenapa dia ada di mana-mana ya? Dia ini sebenarnya aktor, Bang. Aktor Netflix. Tadi pas apa namanya pas paspornya mereka hilang, ini orang pertama yang dikabarin tadi. Iya. Ini udah paling gila. Tapi alhamdulillah udah aman sih. Tadi udah ada message-nya juga ke HP-nya. Apa katanya? Buat datang ke sana schedule. Bisa besok kan. Kan? Enggak, tapi ini bukan prank sumpah. Ini bukan prank sumpah. Ini sumpah demi Allah ini bukan prank. Terus itu ketemu paspornya gimana? Jadi pas di mobil, kita jalan ke mobil, kakak Tika tuh kayak, "Sini gue cari dulu, pasti kalian bertiga tuh nyari yang nggak bener." Bisa nyari bang kayak gitu, padahal kita udah cari 3 kali. Tahu nggak? Wah, gila. Tadi tuh kita udah bongkar sampai 3 kali ya, Cak. Lo bilang lo udah bongkar 3 kali. Kita udah bongkar 3 kali, kita udah. Fokus ke belakang, soalnya kan kita ingat. Lu tau gak? Gue bener-bener fisik. Gue cuman buka kayak Padahal? gini. Diam dulu, nih. Kayak gini. Terus gue kayak gini, buka ini. Terus gue kesini. Hah? Paspor. Terus gue lihat Ocha. Gue sampai merinding. Terus gue ke sebelah sana. Gue ngerogoh lagi. Di samping sini. Sebagian setirnya punya Salsa. Lu tau gak yang seremnya apa? Apa? Aku tuh sebenarnya ya sempet tidur siang, ketiduran ayam gitu gara-gara nemenin Mbak Imeka tidur, aku pok-pokin. Seremnya, kayak mimpi gini. Pang, mesti kamu yang nyari, Pang. Kayak gitu. Itu kayak bukan mimpi deh, itu aku kayaknya ngomong tuh. Ya, tapi lu ngomong nggak? Enggak. Ya. Enggak, kalian katanya udah bongkar mobil 3 kali. Iya. Lu mau tahu nggak ini di mana geletaknya? Gak mungkin mereka nggak ada masalah di sini. Masalahnya Di sini. bentar, Kayak gitu. bentar. Gila, ini benar enggak? Itu nggak kamera mungkin sini. banget. Lu Nggak mungkin juga, banget. Hei, kan katanya lo udah bongkar 3 kali. Iya, Bang. Sumpah demi Allah, demi Kita benar-benar sampai tanya Ocha. Sumpah demi Kita tuh Allah, sampai demi benar-benar kayak senterin. Lihat dulu bentuknya pas aku nemuin. Kayak gini. Beneran kayak gitu? Kalau kayak begitu, Bang. Sama di sini satu. Gila sih.
udah nih kita udah tahu. Terus kenapa gue kagak dikasih tahu gitu loh? Jadi alasan kita tidak mau ngasih tahu karena ini mau surprise. Karena tadinya tuh kita berdua udah kesenengan, kayak kita ditinggal di LA berdua. Udah kayak mau kesini, kita sewa mobil nih, kita sewa mobil yuk. Terus kita kesini road trip yuk, kayak gitu. Itu pikiran kita. Terus saya mau kayak ada live reaction dia pas tahu paspornya tuh udah balik. Apakah dia senang, apakah dia sedih atau bagaimana? Gila sih. The power of ibu-ibu. Tapi yang gue nggak habis pikir ya, bisa-bisanya tadi dia pulang, terus dia bilang, aku ada curiga ini di prank ke Arif deh. Niat banget gue nge-prank. Banyak banget energi gue nge-prank giniin. Kita 1 hari ya, sampai bongkar-bongkar. Kita gagal ke Peterson Museum hari ini, gara-gara nyari ini. Venice Beach juga nggak jadi, belanja-belanja juga nggak jadi. Tapi ada yang makan waffle sama mangga. Kan mereka Sama Adidas. polisi. Kita di rumah, kita ngebongkar satu kondo, semua koper kita keluarin, kita take lagi. Begitu kita lihat Instagram, mereka lagi santai di Venice, beli pegang, nggak ada akhlaknya. Gimana? Nah, kita makan ya. Oke. Langsung aja, wah ini mantep banget. Duluan. Wah, gila. Aku ambil ya. Udah lapar banget. Tuh masa ada di bangku driver? Gak mungkin yang hilang cuma punya Ocha sama Salsa. Ya, karena- Pasti ada momen aku ngasih ke mereka, Ca nih pegang ya, terus mereka kayak taruh sembarangan dulu, nggak langsung masukin ke tas. Salsa Ocha itu duduknya selalu paling belakang dan Arif itu selalu nyetir di depan. Nemunya di bagian setir, siapa lagi? Coba gue tanya siapa lagi? Nggak mungkin kalau bukan dia. Udah, case close. Karena yang duduk di depan cuman Kak Arif Dan dan, Kak Kak Daniel. Daniel. Kita nggak pernah duduk di depan sama sekali. Dan paspornya ada di tas Kak Arif. Jadi dari Kak Arif. Lah, kenapa jadi aku yang salah? Emang kamu? Baik banget di sini. Ada yang bersihin kacanya gitu di pom bensin. Aduh, baik banget. Jadi tadi tuh baru bilang ke Daniel, Nil kita harus beli bear spray. Enggak Kak, aman Kak, kita tuh tinggal ke daerah yang hiking gitu, nggak butuh bear spray. Tiba-tiba bearnya nyebrang di depan kita. Jalan balik ada yang nyebrang.